Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat semuanya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang determinan. Jadi sebenarnya determinan ini sambungan dari matriks kemarin ya. Jadi determinan itu apa sih sebenarnya gitu ya? Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks berordo n kali n. Artinya baris dan kolom itu akan sama jumlahnya atau bisa disebut dengan matriks persegi, di mana baris dan kolom itu sama tadi ya, atau bisa kita simpulkan A n kali n, dengan ordonya kita anggap sebagai n. Nah, determinan itu bisa disimpulkan atau dituliskan dengan det dari misalnya A ya, dari matriks tersebut, atau kita bisa menuliskan dengan bentuk kayak mutlak ya, garis 2. Nah, ini akan sama simbolnya, mau dibuat det buka kurung dari matriks itu, atau tanda kayak mutlak ini ya, mutlak dari si matriks tersebut. Nah, untuk menghitung determinan ordo n ini, ordo si n tadi kan, terlebih dahulu diberikan cara menghitung determinan ordo 2. Jadi determinan ini bisa ordo 2 kali 2 gitu ya, dimana barisnya 2, kolomnya juga 2. Atau determinan 3 kali 3, determinan 4 kali 4, 5 kali 5 sampai seterusnya. Nah, saya misalkan contoh seperti ini. Contohkan seperti ini. 2, 3, 4, 5. Nah, ini matriks berordo berapa? Ordo 2 kali 2. Nah, matriks berordo 2 kali 2 ini punya determinan enggak? Punya. Kenapa? Karena dia barisnya sama dengan kolom, yaitu 2. Barisnya 2, ini yang pertama, ini baris yang kedua, kolomnya juga 2. Ini kolom pertama dan ini kolom yang kedua. Nah, sekarang saya coba tuliskan lagi seperti ini. 4, 5, 2, 1, 2, 2, 1. Nah, ini punya determinan enggak? Punya. Kenapa? Karena dia mempunyai baris dan kolom yang sama. Barisnya berapa? 3 nih. Ini baris pertama, baris kedua, dan ini baris ketiga. Kolomnya berapa? 3. Yaitu ini kolom pertama, kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Maka dia mempunyai determinan. Nah, kalau saya buat seperti ini, 2, 1, 3, 4, 5, 6. Nah, ini determinannya berapa? Kita nggak bisa mendefinisikannya. Kenapa? Karena baris tidak sama dengan kolom. Nah, ini barisnya ada berapa? Barisnya ada 2. Ini baris pertama, ini baris kedua. Kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 3. Ini kolom pertama, kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Jadi saya bisa buat barisnya itu 2. Barisnya itu 2, kolomnya itu 3. Artinya apa? Baris tidak sama dengan kolom, maka ordonya itu bukan n kali n, tapi n kali m. Nah, ini determinannya tidak dapat kita definisikan. Jadi sini paham ya, bahwasanya dia ordonya harus sama baris dengan kolom. Nah, untuk menghitung determinan ordo n ini, terlebih dahulu diberikan cara menghitung determinan ordo 2. Jadi determinan ordo 2 itu bisa kita dengan aturan Sarus ya. Jadi kalau misalnya gini, ini ada sebuah matriks A gitu kan, elemennya A, B, C, D gitu kan. Nah, ordonya udah pas ya, 2 kali 2, berarti dia punya determinan. Nah, cara mencari determinannya, kita mengalihkan, ini saya tulis lagi A, B, C, D. Oke ya. Nah, kita mengalih silangkan A kali D, kita kurangkan dengan B kali C. Untuk determinannya. Determinan dari si A sama dengan A kali D dikurang B kali C. Paham ya? Oke, ini ordo 2 kali 2. Nah, aturan Sarus juga bisa kita gunakan pada ordo 3 kali 3. Nah, ini saya coba misalkan seperti ini. Jadi dia ada matriks B,
ordonya 3 kali 3 ya, berarti 3 baris dan 3 kolom. A, B, C, D, E, F, G, H, HI. Nah, ini udah jelas ya, ada 3 baris dan 3 kolom. Nah, kemudian saya mau mencari determinannya. Nah, aturan Sarus untuk mencari determinannya, maka 2 kolom di depan ini kita tulis kembali setelah dari matriks ini kita tuliskan. Nah, saya contohkan seperti ini. Jadi ini kan matriks elemen awalnya ya, elemen-elemen dalam matriks ini yang awalnya. Oke, nah ini kita kalikan dengan ini agak jelek, bentar ya. Saya mau kalikan dengan, nah ini saya kalikan dengan 2 kolom di awalnya. Ini kolom pertama dan ini kolom kedua. Nah, kolom pertama dan kedua ini kita tulis kembali di bagian sini. Berarti ini ada A, sini B, ini D, ini E, ini G, dan ini H. Oke ya, sampai sini bisa paham. Nah, selanjutnya kita akan mengalihkan diagonalnya. Nah, diagonalnya itu kita kalikan jadi gini. Yang A, E, I kita kalikan, kemudian di sini kita buat tambah setelah mengalihkan A, E, I, kemudian tambah tadi kan, baru kalikan lagi B, F, G, kita buat tambah, kemudian kita kalikan lagi C, D, H. Nah, untuk ke arah kanan semuanya kita tambah. Sekarang kita ke arah kiri, diagonal arah kiri itu akan membuat jadi kurangan. C, E, G kita kurangi, A, F, H juga kita buat kurang, B, D, I juga kurang. Nah, hasilnya inilah yang kita muat dengan determinannya. Jadi kalau saya tulis seperti ini, determinan dari matriks B itu akan sama dengan A, E, I, ya kan? Yang kanan dulu kita tulis ditambah B, F, G, oke, ditambah C, D, H. Nah, kemudian diagonal yang mengarah ke kiri itu dikurang C, E, G, dikurang A, F, H, dikurang B, D, I. Nah, atau bisa kita singkat tulisannya gini, A, E, I ditambah B, F, G ditambah C, D, H dikurang, ini buka kurung, C, E, G ditambah A, F, H ditambah B, D, I. Nah, jadi nanti hasilnya ini kita tambahkan dulu, baru hasilnya kita totalnya kita kurangi dari yang total ini juga. Jadi supaya nggak bingung kanan atau kiri ya, pokoknya dia setelah yang kanan kita apain ini positif, kirinya kita positifkan juga, tapi tandanya ada tanda kurang dulu, baru kita kurungkan, kita positifkan. Jadi saya punya cara cepat ya untuk matriks ordo 3x3 pada cara Sarus gitu. Jadi kita nggak perlu menambahkan 2 lagi dari kolom ini, kita buat seperti ini. Saya punya cara bentuk yang matriks ordo 3x3 ini bisa langsung kita buat bentuk ininya tanpa membuat gini lagi. Jadi lebih praktis ya kalau saya bilang. Nah, caranya seperti ini. Misalnya ini B tadi ya, kita ulangi. A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu kan. Ini matriksnya gini. Nah, caranya itu ini, diagonal kanan dulu ya, kan positif. Berarti A, E, I. A, nah saya buat dulu det dari si B, kan sama dengan A, E, I. Nah, kita lihat nih, kan masih kanan ya. BF. BF ini kan 2. Kita cari yang di bawahnya, di bawah yang diagonal yang udah kita apain ini, cari di bawahnya yang 1. Berarti yang 1 si G. Berarti tinggal tambahin BF G. Terus tambah lagi. Nah, C ini kan sendiri. Cari yang di bawahnya dia berdua. Nah, ini DH. Berarti C, D, H. Terus kita buat tanda kurang. Karena kita mau ke sebelah, mau mengarah ke kiri ya. Berarti C, G, H. Ini diagonal utamanya. C, G, E, C, G. C, E, G. Terus kita tambahkan lagi dengan, nah ini kan 2, BD 2. Cari yang sendiri 1. Berarti I. D, B, I.
terus kita tambahin lagi. Nah, A ini kan sendiri, terus kita cari pasangannya yang berdua, berarti HF. A, HF atau AFH itu sama aja ya. Nah, ini kan sama nih. BDI ada BDI. Oke, AEI, BFG, CDH. Oke, ini CEG, DBI ini BDI ya, sama ya. Nah, ini AFH, ini AHF sama. Oke. Nah, jadi kan lebih singkat, kita nggak perlu buat ini lagi. Kemudian kita buat ini langsung. Jadi kita lihat aja, kalau dia misalnya berdua, cari yang di bawahnya sendiri. Kalau dia sendiri di atas, cari yang bawahnya berdua. Oke. Kemudian muncullah pertanyaan, apakah cara seharus ini bisa kita berlakukan pada matriks ordo 4x4, 5x5 sampai seterusnya gitu kan. Nah, ternyata untuk ordo yang di atas dari n-nya 3 gitu kan, perlu dengan cara kofaktor dan minor untuk mengerjakan dari si determinan tadi. Jadi kalau misalnya n-nya lebih besar dari 3, itu bisa kita pakai cara kofaktor. Nah, sebenarnya n-nya 2, 3 juga bisa pakai kofaktor, cuman mungkin lebih praktis kalau kita menggunakan cara sarus. Nah, tapi kalau misalnya dia n-nya lebih besar dari 3, kita bisa menggunakan cara kofaktor, misalnya untuk ordo 4x4, 5x5 dan seterusnya. Nah, untuk determinan 4x4 dan seterusnya gitu ya, itu akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Jadi saya batasnya sampai ordo 3x3. Oke, saya masuk ke contoh dulu ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah matriks M saya buat, dimana elemen-elemennya 3, 1, 4, dan min 2. Nah, maka cari dari si determinan si M. Maka det dari si M ini sama dengan, nah kayak tadi, berarti 3 dikali min 2 berapa? Min 6. Oke, 3 kali min 2 min 6. Kemudian dikurang dari 1 dikali 4, berarti 4. Maka min 6 kurang 4 sama dengan min 10. Jadi determinan dari matriks M ini adalah min 10. Nah, kemudian contohnya lagi. Saya punya matriks K di mana elemen-elemennya 3, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5. Nah, kita bisa pakai cara cepat untuk mencari determinan dari si K. Oke, nah perhatikan. Ini 3, ini kan diagonal yang untuk tambah ya kan. 3 kali 2 kali 5. 3 kali 2, 6. 6 kali 5, 30. Atau saya tulis ya pelan-pelan. 3 kali 2 kali 5. Terus kemudian kita tambahkan. Ini kan yang diagonal kedua ya. Dia ada 2. Kita cari yang di bawahnya 1, berarti 2 kali 3 kali 4. Berarti saya tuliskan 2 kali 3 kali 4. Kemudian saya tambahkan lagi. Ini tinggal 1. Berarti cari yang bawahnya berdua. 2 kali 1 kali 4. Oke ya. 2 kali 1 kali 4. Kemudian sekarang yang kurang, berarti ke arah kiri. Diagonal ke arah kiri berarti 2, 2, 4. 2 kali 2 kali 4. 2 kali 2 kali 4. Kemudian kita buat tambahnya kita ke atas ini diagonalnya, berarti 2 kali 1, cari yang di bawahnya sendiri. 2 kali 1 kali 5. 2 kali 1 kali 5 ditambah, cari yang di atasnya 1 sendiri. Kemudian di bawahnya yang berdua, berarti 3 kali 3 kali 4. 3 kali 3 kali 4. Nah, kalau misalnya bingung, ini pertama kan, tadi yang buat kurang. Kita mau ke atas atau yang ke bawah, sama aja sih. Kalau ini yang pertama, berarti 4 kali 2, 2 kali 2 kali 4. Kemudian yang kedua ditambah gitu kan. 3 kali 4 kali 3. Nah, kita cari sendiri. 3 kali 4 kali 3 sama kan dengan nih, 3 kali 3 kali 4 sama kan. Nah, terus 5 kali 2 kali 1, berarti 5 kali 1 kali 2. Pokoknya kalau dia cuman berdua di sini, cari yang atasnya sendiri. Kalau dia sendiri, cari yang atasnya berdua. Atau
ini dulu, baru yang 2 ini ke 1 ini ke yang 2 ini. Mau dari atas mau dari bawah bebas. Pokoknya kalau dia diagonalnya mengarah ke kiri, berarti di sini ada tanda kurang. Diagonal ke kanan berarti di sininya positif. Oke ya. Ini sama dengan ini 30. 2 kali 5 10 kali 3 30. Kemudian ini 3 kali 2 6 kali 4 24 ditambah ini 8 ya. Kemudian dikurang 2 kali 2 kali 4 16. Kemudian kita tambahkan 2 kali 1 kali 5 10. Tambah lagi 3 kali 3 kali 4. 3 kali 3 9. 9 kali 4 36. Maka ini kita jumlahkan 30 tambah 24 54 tambah 8. 54 tambah 8 62. Dikurang 36 tambah 10 46. 46 tambah 16 62. Oh, ternyata hasilnya 0. Nah, kalau misalnya determinan yang kalau misalnya matriks dengan hasil determinannya 0, maka dia disebut dengan matriks singular. Jadi kalau misalnya ada sebuah matriks, misalnya ada soal sebuah matriks dan dia dibilang bahwasanya itu matriks singular, maka kita udah tahu bahwa hasil determinannya sama dengan 0. Oke ya, bisa dipahami. Nah, saya ada satu contoh lagi untuk matriks gitu ya. Nah, saya contohkan lagi matriks P misalnya. Berisi 2103. Berarti ini ordonya 2 kali 2. Maka determinan dari si P ini itu akan sama dengan 2 kali 3 dikurang 1 kali 0. Hasilnya 6 dikurang 0 sama dengan 6. Nah, saya coba matriks 3 kali 3 ya. Satu lagi. Contohnya apa ya? N. Oke, N itu 213 042 113. Nah, cara carinya sama seperti matriks K ya. Jadi determinan dari matriks N ini sama dengan, yang sebelah kanan diagonal yang pertama adalah 2 4 3. Berarti 2 dikali 4 dikali 3. Kemudian cari diagonalnya, bebas mau yang bawah dulu, tapi ini kalau misalnya 2 ambil 1 di sini, ini 1 ambil 2 di sini. Atau ini 2 ambil 1 di sini, ini 1 ambil ini 2. Jadi bebas ya. Pokoknya ini dulu garisin atau saya buat ya biar mudah. Oke, udah saya coret. Nah, itu kan pembatasnya. Perhatikan yang di atas. Ini ada 2, yang ini 1. Kalau ini kita 2 ambil, berarti yang di bawahnya kita ambil 1. Berarti tambah 1 kali 2 kali 1. Kemudian kita tambah lagi. Di sini 3 sendiri, 3 kali 0 kali 1. Berarti tambah 3 kali 0 kali 1. Kemudian kita kurangkan. Sekarang diagonal yang sebelah mau ke arah kiri ya, arah kiri. Saya beda aja deh. Nih, arah kiri ini ya. Berarti 3 kali 4 kali 1. 3 kali 4 kali 1. Kemudian kita buat tambah. Nah, ini 1 kali 0, ambil sini 1. Berarti 3. 1 kali 0 kali 3. Kemudian kita tambahin. Ini kan udah ya. 1 kali 0 kali 3. Berarti ini tinggal yang 1. 2 kali 2 kali 1. Berarti 2 kali 2 kali 1. Ini sama dengan 2 kali 4 kali 3. 12 kali 2 24. Tambah 1 kali 2 kali 1 2. Tambah 0 kurang 12 tambah 0 tambah 4. Ini akan sama dengan 24 tambah 2 26. Dikurang 12 tambah 4 16. Berarti hasilnya 10. Nah, kalau dia misalnya ada nilainya seperti ini gitu kan. Seperti ini, dan seperti ini, maka disebut matriks non singular. Jadi kalau dia punya nilai berarti namanya matriks non singular.
matriks non singular. Oke ya, semoga sampai sini bisa dipahami ya. Oke, ada beberapa sifat dari determinan. Nah, sifat yang pertama, di mana determinan pada matriks A transpose itu akan sama dengan determinan dari si matriks A tersebut gitu. Jadi kalau misalnya A-nya itu dalam bentuk misalnya gini, diketahui matriks A, terus cari transpose dari matriks A tersebut gitu. Cari determinan dari matriks A yang udah ditranspose. Maka hasilnya kita nggak perlu transpose dulu baru cari determinannya. Kita bisa langsung cari determinan dari si matriks tersebut. Nah, kayak contoh kan gini. Kita matriks A itu sama dengan 5 2 4 3 gitu kan. Nah, ini kalau misalnya kita cari determinannya gitu kan, itu akan sama dengan 5 kali 3 kurang 4 kali 2, berarti 15 kurang 8 sama dengan 7. Nah, kita cari nih A transpose misalnya gitu kan, berarti baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, ini barisnya 52, maka kolomnya 52. Barisnya 43, maka kolomnya jadi 43. Nah, kita cari nih determinannya. Determinannya akan sama dengan ini determinan A, biar enggak ini ya. Ini determinan A transpose. Waduh, jelek banget ya. Oke, saya rapiin dulu tulisannya. Oke, ini determinan dari si A ya, matriks A tadi. Nah, determinan dari matriks A yang udah ditranspose. Maka 5 kali 3 dikurang 4 kali 2 kan sama dengan 7. Nah, dia sama nilainya. Jadi kalau misalnya diketahui sebuah matriks, kemudian disuruh cari determinan dari matriks yang udah ditranspose tersebut, maka kita nggak perlu cari transposnya dulu baru ke matriksnya. Kita bisa langsung cari determinannya gitu. Oke. Nah, sifat yang kedua adalah jika matriks B adalah matriks dari A dengan menukarkan dua baris sembarang, maka determinan A sama dengan det B tadi akan sama dengan min dari det A. Jadi kalau misalnya ada sebuah matriks di matriks B namanya gitu kan. Nah, hasil dari matriks B ini adalah determinan dari matriks B ini adalah hasil dari matriks A dengan menukarkan dua baris sembarang. Jadi ini ada matriks A ditukar matriks sembarangnya, maka kalau cari determinan dari B-nya, dia akan menghasilkan negatif dari si matriks A. Saya contohkan aja ya langsung. Saya gini. Matriks dari A itu sama dengan 1 2 3 2 1 3 3 1 2 gitu kan. Nah, ini kita cari det-nya dulu. Di bawah aja ya. Determinan dari matriks A itu akan sama dengan 1 kali 1 kali 2, 1 kali 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 kali 3 gitu kan. Nah, ini ditambah 3 kali 2 kali 1. 1 kali 1 kali 2, 2 kali 3 kali 3, 3 kali 2 kali 1. Kemudian sekarang diagonal yang ke arah kiri dikurang. Oke. 3 kali 1 kali 3 tambah 2 kali 2 kali 2 tambah 1 kali 3 kali 1. Nah, ini 3 kali 1 kali 3. Oke, 2 kali 2 kali 2, 1 kali 3 kali 1. Maka dia hasilnya 2 ditambah 9 kali 2 18 ya, tambah 6 dikurang 9 tambah 8 tambah 3. Ini sama dengan di sini aja. Saya buat sama dengan 2 tambah 18 tambah 6 adalah 26 dikurang 9 tambah 18 itu 17 tambah 3 20. Maka hasilnya 6. Berarti determinan dari A 6. Determinan A. Kemudian kita misalkan ada matriks B itu merupakan pertukaran dari dua baris atau dua kolom secara sembarang. Saya mau menukarkan baris pertama ke baris ketiga.
Berarti otomatis baris ketiga ini menjadi baris pertama dan baris pertama menjadi baris ketiga. Nah, bisa juga kalian buat misalnya kolom pertama ke kolom ketiga. Saya coba ke baris dulu ya. Nah, baris pertama jadi baris ketiga, berarti di sini 3 1 2, baris keduanya tetap. Oke, baris ketiganya jadi 1 2 3. Tukaran ya. Maka kita cari determinannya. Determinannya determinan dari B ya. Determinan si B ini akan sama dengan 3 kali 1 kali 3. Oke ya. Ditambah 1 kali 3 kali 1 ditambah 2 kali 2 kali 2. Kemudian kita buat kurang. Sekarang diagonal yang kemari. Nih ya. 3 kali 1 kali 3. Kayak 1 kali 3 kali 1. Dan kemudian 2 kali 2 kali 2. Sekarang yang diagonal nih. 2 kali 1 kali 1. 2 kali 1 kali 1. Kemudian 1 kali 2 kali 3. 1 kali 2 kali 3. Kemudian 3 kali 3 kali 2. 3 kali 3 kali 2. Maka sama dengan ini 9 ditambah 3 tambah 8. Oke, kita kurangkan 2 tambah 6 tambah 9 ke 2 18. Ini akan sama dengan 9. Lihat nih, perhatikan. Sini kan 983 setelah minus. Tapi di ini di depan. Nah, di sini 2 18 6 di depan. Nah, ini di belakang ada minusnya kan. Artinya berapa? Berarti hasilnya 20 dikurang 26 sama dengan minus 6. Terbukti ya bahwasanya ketika dia ketika matriks dari si A ini kita tukar antara baris atau antara kolomnya, maka hasil dari matriks yang udah kita tukar tadi akan sama dengan negatif dari matriks yang sebelum ditukar. Gitulah intinya. Oke ya. Oke, kita sifat ke yang ketiga ya. Sifat ketiga adalah jika matriks B diperoleh dari matriks A dengan mengalihkan bilangan real K dengan satu baris atau kolom dari matriks A, maka determinan dari si B ini akan sama dengan K dikali determinan si A. Jadi kalau misalnya saya buat ada sebuah matriks gitu, A sama dengan misalnya 213 402 221 gitu. Nah, kita cari nih determinannya dulu. Oke, sengaja saya buat determinannya 3 kali 3 supaya kita terbiasa cara sarus yang cepat ya. 2 kali 0 kali 1. 2 kali 0 kali 1 tambah 1 kali 2 kali 2. 1 kali 2 kali 2 ditambah 3 kali 4 kali 2. 3 kali 4 kali 2 dikurang. Sekarang yang kemari. 3 kali 0 kali 2. 3 kali 0 kali 2 ditambah 1 kali 4 kali 1. 1 kali 4 kali 1 kita tambah lagi 2 kali 2 kali 2 2 kali 2 kali 2, maka hasilnya sama dengan 2 kali 0 kali 1 0 tambah 4 tambah 24, kita buat kurang 0 tambah 4 tambah 8. Ini akan sama dengan 28 ya, 28 dikurang 12, maka hasilnya 16. Ya, determinan A 16. Nah, maka determinan dari si B ini adalah determinan dari si K kita kalikan determinan dari si A kita kalikan dari K yang udah kita kalikan pada si matriks B tadi. Jadi kalau misalnya saya contohkan, K-nya itu kita anggap aja 2 gitu ya. Berarti salah satu baris atau kolomnya ini mau kita kalikan dengan 2. Saya pakai kolom, tadi kan ada baris, saya sekarang coba pakai kolom. Yang ini aja ya, yang tengah biar angkanya kecil. Oke. Berarti matriks B, berarti kita buat dulu matriks B ini akan sama dengan kolom kedua ya. Kolom kedua saya kalikan dengan 2. Berarti kolom pertama tetap, kolom ketiga juga tetap. Nah, kolom kedua mau kita ganti. Duh, ini jelek banget. 3 2 1. Oke, kolom kedua 2 kali 1 2, 2 kali 0 0, 2 kali 2 4. Oke ya. Nah, ini kita coba cari determinannya.
Berarti determinan dari B itu harusnya 2, kan 2 kan? 2 dikali determinan A, 2 dikali 16. Berarti hasilnya 32 ya. Harusnya determinan B ini hasilnya adalah 32. Nah, kita coba. Berarti kita mulai dari 2 kali 0 kali 1. 2 kali 0 kali 1 ditambah 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2. Terus kita tambah lagi 3 kali 4 kali 4. 3 kali 4 kali 4. Terus kita kurangin 3 kali 0 kali 2. 3 kali 0 kali 2. Terus kita tambahi 3 kali 0 kali 2. 2 kali 4 kali 1. 2 kali 4 kali 1. Kemudian kita tambahi lagi 2 kali 2 kali 4. 2 kali 2 kali 4. Nah, ini akan sama dengan 2 kali 0 kali 1, 0. 2 pangkat 3, 8. 4 kali 3, 12. 12 kali 4, 48 ya. 12 kali 4, 4 kali 2, 8, 48. Oke ya. Nah, dikurang dari ini 0 tambah 8 tambah 4 kali 4, 16. Oke, ini akan sama dengan 8 tambah ini 48. 8 ditambah 48 sama dengan 56. Dikurang 8 tambah 16, 24. Ini akan sama dengan 6 kurang 4, 2. 5 kurang 2, 3, 2. Terbukti ya bahwasanya 16 dikali ini saya buat terbukti bahwa 32 itu akan sama dengan 2 dikali 16. Oke, sifat yang kelima. Jika suatu matriks terdiri dari 2 baris atau kolom yang elemen-elemennya sama, maka determinannya adalah 0. Jadi misalnya ada sebuah matriks gitu kan. Nah, 2 baris atau kolomnya yang elemen-elemennya sama, maka determinannya pasti hasilnya 0. Nah, saya misalkan gini. A sama dengan 2, saya buat modelnya aja dulu ya. Saya modelkan gini. Matriks A sama dengan A, B, C, D, E, F. Nah, ini A, B, C. Nah, lihat nih. Ini barisnya A, B, C. Baris pertama ya. Baris ketiga juga A, B, C. Maka dipastikan determinan dari matriks A ini akan sama dengan 0. Karena ada 2 baris yang sama nilainya. Atau misalnya saya buat kayak gini. Matriks B sama dengan A, B, C. Saya balik aja ya. A, B, C, D, enggak A, B, C ya. Oke, sorry. Saya ulang gini. Misalnya saya buat gini. A, B, C. Ini juga A, B, C, D, E, F. Lihat nih. Ada 2 buah kolom yang sama elemen-elemennya atau entry-entrynya itu sama. Ini A, B, C, di sini juga A, B, C. Maka determinannya juga pasti 0. Oke ya. Nah, contohnya misalnya saya buat sebagai contoh elemen-elemennya atau entry-entrynya 213, 201. Nah, sini 213 juga. Terus saya balik deh. Gini. 213, 213, 203. Nah, ini determinan dari si matriks P ini sama dengan 0. Jadi nggak perlu dihitung lagi ya, karena ada 2 baris yang sama nilainya. Oke ya, sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 adalah jika suatu matriks terdiri dari satu baris atau kolom dengan elemennya itu 0, maka determinannya juga 0. Ini kalau saya ibaratkan gini bentuknya. Misalnya matriks A sama dengan A, B, C, D, E, F, 0, 0, 0. Ya. Suatu matriks yang terdiri dari satu baris atau kolom dengan elemennya 0, maka determinannya
hasilnya 0. Nah ini 0 semua, 0 jelek banget ya, saya ganti dulu biar lebih cantik. 0 0. Nah maka ini determinan dari A ini sama dengan juga 0. Nah ini terlihat ya di sini bahwa baris ketiganya itu yang bernilai 0. Mau baris keduanya ini 0, mau baris pertama 0, atau kolom pertama atau kolom kedua atau kolom ketiga yang bernilai 0, entry-entrynya atau elemen-elemennya, maka determinannya 0. Contohkan ke soal, misalnya gini, matriks K sama dengan 213,000,422. Perhatikan. Nah dari sini kita bisa lihat 2 kali 0 kali 2 0, 1 kali 0 kali 4 0, 3 kali 0 kali 2 0, 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, hasilnya 0. Sekarang yang kiri ya, muka arah kiri, diagonal kiri, 3 kali 0 kali 4 0, 0 kali 2 kali 2 0, 1 kali 0 kali 2 0. Berarti semua determinannya hasilnya menjadi 0. Jadi kalau misalnya ada suatu baris atau suatu kolomnya yang entry-entrynya bernilai 0, maka determinannya juga 0. Selanjutnya sifat determinan yang ketujuh. Nah, jika dia bentuk matriksnya matriks segitiga atas atau segitiga bawah, maka untuk mencari determinannya kita lihat pada diagonalnya. Nah ini udah kita bahas sebelumnya ya, pada sistem bersamaan linear homogen. Untuk mencari determinan kan kita cari dulu segitiga atas atau segitiga bawahnya pada ordo yang sama, M sama dengan N. Nah ini kalau misalnya saya buat gini, matriks A segitiga atas ya dulu misalnya, A, oke saya buat gini, A, B, C, D nya kan jadi 0, E, F, G nya jadi 0, H nya 0, tinggal I. Nah ini kan segitiga atas ya, bentuk segitiganya gini, segitiga atas. Maka hasil determinan dari A dilihat dari diagonalnya saja. Berarti AI, AIE atau AEI. Berarti determinannya adalah A kali E kali I. Nah kalau segitiga bawah sama juga, saya coba dulu. Misalnya B sama dengan, kita ambil segitiga bawah ya, berarti A 0 0, B nya 0, C nya 0, ini D, A B C D E, F nya 0, G H I. Oke ya. Nah ini lihat, ini segitiga bawah, bentuk segitiganya ke bawah, maka determinannya juga sama, dilihat dari diagonalnya. Determinan B sama dengan, kita lihat diagonalnya, A E I, sama ya, diagonalnya A E I, A E I. Nah saya contohkan aja, misalnya gini, A sama dengan 213,042,003. Nah maka determinan dari si A ini gitu kan, 2 kali 4 kali 3, berarti 12 kali 2 24. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi nyari pakai sarus ya, ini tinggal lihat diagonalnya aja, diagonalnya ini ya. Nah sekarang coba segitiga bawah, maka B sama dengan 400,210,532. Oke, maka determinan dari B ini akan sama dengan 4 kali 1 kali 2, yaitu 8. Ini saya tunjuk diagonalnya. Nah ini bentuk segitiganya ya, segitiga bawah, ini bentuk segitiga atas. Sifat selanjutnya itu jika matriks A dan B dapat dikalikan, maka kita misalnya gini, jika matriks A kali B, jadi cari determinan dari matriks A kali B itu akan sama dengan determinan A dikali determinan B. Jadi kita bisa mecahkannya, nggak perlu kali dulu baru kita cari determinan, kita bisa langsung determinan dari A baru kita kalikan dengan hasil dari determinan si B. Nah sebagai contoh misalnya kayak gini,
Matriks A matriks A sama dengan 1 2 2 2 1 2 1 2 2 0 1 1. Oke ya. Matriks B itu sama dengan 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 0 2 1. Nah, maka kita coba yang kanan, terus kita samain dengan kita coba yang kiri, terus kita samain dengan yang kanan. Apakah hasilnya sama? Oke ya. Nah, berarti determinan, saya buat ke sini, determinan dari A dikali B itu akan sama dengan determinan si A dikali determinan si B. Nah, ini saya buat determinan, kita kalikan dulu ya. A kali B berarti 1 2 2 2 1 2 0 1 1. Kita kalikan dengan 1 1 1 2 2 1 0 2 1. Nah, hasilnya ini kita cari determinan dari si A 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 0 1 1. Kita kali dengan determinan 1 1 1 2 2 1 0 2 1. Nah, ini untuk mempermudah ya. Karena kalau kita kalikan dulu baru cari determinan lebih ribet gitu dibandingkan kita cari determinan dulu baru kita kalikan dari kedua determinan pada dua matriks tersebut ya. Nah, ini hasilnya determinan. Saya langsung buat bentuknya matriksnya aja. Oke. Nah, 1 kali ini dia gini, yang baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom, baris pertama, kolom pertama. Untuk di sini baris kolom 1 gini ya, entry yang di sini entry pertama lah. Nah, baris pertama kali kolom kedua, entry yang kedua. Baris pertama kolom ketiga, entry yang ketiga. Berarti pada kolom yang ketiga ya. Pada baris pertama, kolom pertama, untuk baris pertama kolom pertama, baris kedua kolom baris pertama kolom kedua, berarti di sini baris pertama kolom kedua. Nah, ini baris pertama kolom ketiga. Baris pertama kan sini, kolom ketiga kan urutannya di sini. Oke ya. Berarti 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, 1 tambah 4 5, 2 kali 0 0, 1 tambah 4 tambah 0 5. Oke. Nah, selanjutnya 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, 2 kali 2 4. Berarti 1 tambah 4 tambah 4 9. 1 kali 1 1, 2 kali 1 2, 2 kali 1 2, 1 tambah 2 tambah 2 5. Sekarang ini 2 kali 1 2, 1 kali 2 2, berarti 2 tambah 2 4, 2 kali 0 0, 2 tambah 2 tambah 0 berarti 4. 2 kali 1 2, 1 kali 2 2, 2 kali 2 4, berarti 2 tambah 2 tambah 4 8. 2 kali 1 2, 1 kali 1 1, 2 kali 1 2, 2 tambah 1 tambah 2 5. 2 kali 1 2. Udah selesai ya. Sekarang yang baris ketiga, 0 kali 1 0, 1 kali 2 2, 1 kali 0 0, berarti jawabannya 2. 0 kali 1 0, 1 kali 2 2, 1 kali 2 2, 0 tambah 2 tambah 2 4. Oke. 0 kali 1 0, 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, berarti 0 tambah 1 tambah 1 2. Lebih ribet ya kan. Nah, sekarang kita cari yang kita tulis aja ya, ulang gitu biar gampang nanti urutannya. Oke, 1 2 2 2 1 2 0 1 1. Sini determinan
1 1 1 2 2 1 0 2 1. Maka kita cari sekarang determinannya. 5 kali 8 kali 2, saya tulis lagi ya. 5 kali 8 kali 2 tambah 9 kali 5 kali 2. 9 kali 5 kali 2. Kita tambahkan lagi 5 kali 4 kali 4. 5 kali 4 kali 4. Oke, ini 5-nya kurang jelas. Dikurang 5 kali 8 kali 2. 5 kali 8 kali 2. Terus kita tambahkan lagi 5 kali 4 kali 5. 5 kali ini 5 kali 4 kali 5 kali mana tadi? Lupa saya. 5 kali 4 kali 5 tambah 2 kali 9 kali 4. Ini sama dengan cari determinan yang ini dulu. Berarti 1 kali 1 kali 1 tambah 2 kali 2 kali 0 tambah kurungnya dulu 2 kali 2 kali 1. Kemudian kita buat kurang 2 kali 1 kali 0 tambah 2 kali 2 kali 1 tambah 1 kali 2 kali 1. Terus yang sebelahnya lagi gak muat ya. Oke, kita coba dulu. Dikali determinan yang ini 2 kali 1 kali 2 kali 1. Oke ya. Ditambah 1 kali 1 kali 0 ditambah 2 kali 2 kali 1. Oke. Dikurang 1 kali 2 kali 0. 1 kali 2 kali 0 ditambah 1 kali 2 kali 1. 1 kali 2 kali 1 ditambah 1 kali 2 kali 1. Sama ya. 1 kali 2 kali 1. Oke, ini saya buat halaman selanjutnya. Maka hasilnya tadi yang pertama, determinan yang pertama ya, 5 kali 8 kali 2. 5 kali 8 kali 2. 5 kali 8 40 kali 2 80. Terus kita tambahi 9 kali 5 kali 2. 45 kali 2 90. Terus kita tambah 5 kali 4 20. 20 kali 4 80. Kurang 5 kali 8 40 kali 2 kali 2 80. 80. 5 kali 4 kali 5 20 kali 5 100. Oke. 2 kali 9 kali 4 atau 9 kali 2 atau gini, 2 kali 4 8 kali 9 72. Lebih mudah ya cara ngitungnya. 72. Maka ini akan sama dengan, oke, sekarang yang sebelah kiri. Nah, ini 1 kan, tambah ini 0, ini 2 kali 2 4 kali 1 4, 1 tambah 4 5. Berarti saya tuliskan di sini 5 dikurang 2 kali 1 kali 0 0 ya. 2 kali 2 kali 1 4, ini 1 kali 2 kali 1 2, berarti 4 tambah 2 6.
berarti sini kurang 6. Nah kita kali sekarang yang determinan pada si B. Ini 1 kali 2 kali 1 kan 2, ini 0 ya kan. Nah 0 ini 4, 2 tambah 4 6 dikurang, oke sekarang ini 0 ya kan, karena ada nolnya. Ini 1 kali 2 kali 1 2, 1 kali 2 kali 1 juga 2, 2 tambah 2 4, berarti dikurang 4. Maka ini 80 tambah 90 tambah 80, 80 tambah 80 160, tambah 90 250. Nih 250. Oke, saya lebih cantik lagi nulisnya. Dah. 80 tambah 100 tambah 72. 80 tambah 72 berarti kan 152 tambah 100 252. 252. Nih 5 kurang 6 minus 1 dikali 6 kurang 4 2. Berarti 250 kurang 252 minus 2 sama dengan minus 2. Sama ya. Cuman lebih gampang pakai yang ini. Jadi bebas. Dia hasilnya akan sama. Ketika ada dua buah matriks kemudian dikalikan dan cari determinan dari perkalian matriks itu akan sama dengan kita cari determinan dulu pada setiap matriksnya, kemudian kita kalikan. Sifat selanjutnya itu apabila determinan dari suatu inverse A gitu kan, inverse dari matriks A, maka akan sama dengan 1 per determinan dari si A itu sendiri. Jadi kalau misalnya cari inverse matriks dari maksud saya dicari determinan pada inverse matriks A, maka lebih baik kita cari 1 per dari determinan A itu daripada kita ngubah si matriks A menjadi inverse dulu kemudian cari determinan. Mendingan kita langsung cari determinan dari si A itu tapi di sebagai penyebutnya ya, jadi 1 per dari hasil determinan si A. Nah saya contohkan misalnya gini, karena kita belum masuk inverse jadi saya coba pakai ordo 2 kali 2 aja ya. Jadi sebuah matriks gitu kan, inverse dari matriks itu adalah 1 per det dari si A itu, terus kita balikan A menjadi D menjadi A, kita tukar, baru yang lainnya kita beri negatif entry-nya. Contohkan misalnya matriks A itu sama dengan 2103 ya. Nah, itu kita cari determinannya karena lihat di sini rumusnya 1 per determinan dari si A, terus nanti kita balik entry-nya. Kita sesuaikan dengan entry-entry yang sesuai rumus ini. Oke ya. Berarti determinannya itu akan sama dengan 2 kali 3 dikurang 1 kali 0. Saya buat gini, 1 kali 0. 1 kali 0 ini akan sama dengan 6 kurang 0 sama dengan 6. Berarti A inverse nya itu matriks A inverse 1 per 6, entry kita balik, berarti sini 3, ini 2, ini min 1, ini 0. Oke ya. Nah maka ini akan sama dengan 3 per 6 itu sama dengan 1/2 ya. Ini min 1/6, ini 0, ini 2 per 6, 2 per 6 aja deh, tetap tulis. Nah ini tetap saya buat 3 per 6 aja dulu. Nah kita cari nih determinan dari inverse tadi itu. Determinan dari A inverse itu akan sama dengan 3 per 6 dikali 2 per 6 gitu ya. Baru kita kurangkan dengan min 1/6 dikali 0 kali 0 ya. Maka ini sama dengan, ini ada yang bisa kita coret, ini 1, ini 2, ini 1, ini 3, berarti 1/6 kan, ini 0 ya, ini 0, berarti jawabannya 1/6. Nah kita coba cari yang langsung 1 per det A kan, det inverse ini akan sama dengan 1 per det A. So di sini saya buat ke sebelah sini aja, 1 per det A tadi 6. Nah kita tinggal buat 1
4/6. Lebih cepat kan daripada kita cari lagi inverse-nya baru determinannya. Lebih cepat kalau kita langsung pakai yang ini. Oke ya, sekian dulu materi tentang determinan pada ordo yang 2 dan 3. Untuk ordo selanjutnya, ordo 4 dan ordo 5 bisa kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, itu kita coba pakai rumus kofaktor ya. Jadi kalau misalnya mau cari determinan tadi pakai segitiga atas satu segitiga bawah, kita bisa pakai cara OBE. OBE kemarin udah kita pelajari ya, operasi baris elementer.